Syukur haleluya. Barang dagang saya sudah berkurang dari 5 juta ke 4 juta. Hahaha. Tinggal saya tulis. Jaya sekali ini toko alamat. Memang. Jangan sembarangan. Karena kalau misalnya kita langsung aja nulis itu dari 5 juta ke 4 juta out of nowhere, kita pasti nanti bakal menemukan akhir yang tidak balance di kertas kerja. Bisa-bisa kita nggak tahu nih selanjutnya laba rugi kita tuh berapa ya, untung rugi kita tuh berapa ya. Gak mau dong kita nggak tahu yang namanya laba rugi kita tuh berapa. Nah, sini aku kenalin kalian sama yang namanya jurnal penyesuaian. Nah, simpelnya jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang menyesuaikan data di akhir bulan dengan data di awal bulan. Oke. Nah, contohnya seperti ini nih. Misalnya, di neraca saldo yang kemarin yang udah kita cek itu yang menunjukkan bahwa akun kita tuh udah bener semua nih totalnya, gitu ya. Nah, itu tuh ada persediaan barang dagang 5 juta. Nah, sedangkan ternyata pas kita ngecek lagi persediaan barang kita tuh udah 4 juta aja nih. Nah, artinya mengalami penurunan dong. Alias ya stok kita berarti laku gitu ya, hehe. Nah, di sini kita bisa rubah caranya ya. Jurnal penyesuaiannya itu kita buat seperti ini. Januari 2021 tanggal 31, of course karena kita akan menyesuaikan tuh di akhir bulan selalu ya, di akhir bulan. Gitu. Pertama kita akan tulis ya, yang pertama itu tuh adalah persediaan barang dagangnya kita kan 5 juta nih. Ya kan? Nah, kita kan ingin membuat 5 jutanya ini menjadi 4 juta. Artinya kita ingin mengeliminasi gitu ya kesannya. Mengeliminasi itu berarti harus masuk ke kredit ya dong, karena kan kurang. Nah, kalau misalnya persediaan barang dagang kita atau harta kita berkurang itu kan di kredit ya. Nah, artinya persediaan barang dagang awal itu ada di kredit 5 juta. Atasnya apa? Atasnya itu adalah ikhtisar laba rugi. Udah kita tulis aja ikhtisar laba rugi. Laba rugi. Sorry ya. Ikhtisar laba rugi 5 juta. Nah, lalu kita masukin deh yang di akhir itu ada berapa sih? Dia punya persediaan barang dagang kita, artinya debit kita tuh sekarang sisa berapa? Sisa 4 juta. Nah, ikhtisar laba rugi kita juga 4 juta. Seperti itu. Jadi gampang ya caranya. Oh my god. Misalnya lanjutannya, gaji karyawan bulan Januari akan dibayar di bulan Februari sebesar 2 juta. Nah, artinya kita belum bayar gaji, begitu kan? Artinya masih bakal bayar lagi nanti di bulan Januari. Sorry, bukan lagi, tapi memang kita belum bayar. Jadinya beban gajinya itu bertambah 2 juta. Dan utang gajinya itu juga bertambah 2 juta. Beban bertambah di debit, utang bertambah di kredit. Gampang kan? 2 juta, 2 juta. Nah, lalu kita masukkan contohnya. Nah, kita lanjut nih. Contoh perlengkapan yang tersisa senilai 1 juta. Oh, berarti bisa dong pakai cara yang tadi. Enggak, karena ini perlengkapan ya, jadi dia bukan masuk ke dalam persediaan barang dagang. Kita menggunakan nggak pakai yang ikhtisar laba rugi lagi, tapi tetap prinsipnya itu sama. Kita bisa lihat di sini, perlengkapan itu 1,5 di awal, tapi ternyata tuh sisanya 1 juta. Artinya harus hilang berapa? Harus hilang 500.000 dong. Nah, kalau hilang itu tuh debit atau kredit? Yang pasti adalah kredit. Artinya nanti perlengkapannya itu kita masukin ke kredit 500.000. Atasnya itu apa dong? Atasnya adalah beban perlengkapan 500.000, karena artinya bebannya kita nambah dong. Untuk beban perlengkapannya itu 500.000, tapi perlengkapan kita kurang gitu, ibaratnya 500.000. Begitu caranya. Nah, kita lanjut di peralatan disusutkan sebesar 10%. Nah, kita di sini lihat ya, kata kuncinya itu peralatan disusutkan sebesar 10%. Kita lihat di sini peralatannya 6 juta. Berarti peralatannya tuh bakal berkurang sebesar 60% gitu ya. Susut lah ibaratnya. Susut 6%. Susut 10% ya. Nah, 10% dari 6 juta itu tuh adalah 600.000 ya kan. Tapi di sini kita tuh bakal menyesuaikannya bukan dengan peralatannya, tapi dengan akumulasi penyusutan peralatannya. Kenapa? Karena katanya kan peralatan disusutkan. Artinya akumulasi penyusutannya bertambah dong. Nah, akumulasi penyusutan itu bertambahnya di kredit. Makanya langsung nih, akumulasi penyusutan peralatan kita masukin di kredit 600.000. Jadi nanti kalau misalnya disesuaikan,
dari neraca saldonya, akumulasi penyusutan peralatan di kredit 1 juta. Nanti kalau ditambah sama yang jurnal penyesuaian ini jadinya 1,6 juta. Begitu. Nah, temannya apa nih untuk akumulasi penyusutan peralatan? Nah, kalau misalnya peralatan susut itu kan artinya bebannya kita bertambah dong. Nah, berarti beban penyusutan peralatan itu kita bertambah. Seperti itu. 600.000. Kita masuk ke soal kelima. Asuransi dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, kita bisa lihat di sini. Asuransi itu 1,2. Artinya kita udah bayar 1,2, udah keluar uang 1,2. Tapi di sini kita tuh cuma baru pakai kan di bulan Januari gitu ya kesannya. Dia bilangnya 1 tahun. Nah, kita baru pakai yang Januari. Artinya kita udah hilang berapa nih? Maksudnya kita udah pakai berapa gitu kan asuransinya. Kita ternyata baru pakai 100.000. Gimana sih caranya? Caranya itu karena 1/12 dikali 1.200.000. 1/12 itu maksudnya kita baru pakai 1 di bulan Januari ini per 12 bulan atau 1 tahun ini gitu. Jadi kita baru cuma pakai di bulan Januari. Nah contoh nih kalau misalnya kita ininya tuh periodenya tuh Maret gitu ya. Nah, berarti itu nanti kita tulisnya 3 gitu ya. 3 karena kita udah pakai 3 bulan begitu. Nah karena ini bulan Januari makanya jadinya 1/12 dikali 1.200.000. Berarti kita baru pakai 100.000 begitu. Nah, artinya asuransi dibayar di muka yang awalnya debit itu 1,2 harus berkurang, ya kan? Harus berkurang sebesar 100.000. Nah, kalau mau dikurangin artinya asuransi dibayar di mukanya taruh di mana nih kalau di jurnal penyesuaian? Di kredit dong, karena kan biar dia berkurang. Maka asuransi dibayar di muka kita akan taruh di kredit 100.000. Nah, tapi yang bertambah itu adalah beban asuransinya di debit ini. Begitu. Sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Di sini, dalam neraca saldo, beban sewa itu adalah 1,2 juta. Dan itu tuh gak akan sesuai kalau misalnya kita nanti masukin ke dalam kertas kerja atau ke dalam laporan laba rugi. Kenapa? Karena itu tuh baru 1 bulan, guys. Ini toko alamat ini tuh baru 1 bulan. 1 bulan baru Januari lagi. Kalau misalnya dimasukin 1,2 itu nggak akan sesuai. Jadi caranya gimana supaya kita tuh masukin nominalnya itu yang 1 bulan aja. Di sini kan dikasih tahu sewa dibayar pada awal bulan Januari untuk periode 1 tahun. Nah, 1,2 ini itu tuh untuk 1 tahun. Artinya kalau 1 bulan itu berarti cuma 100.000 dong. Nah, berarti caranya kita akan bikin 1,2 ini menjadi 100.000 dengan jurnal penyesuaian. Cara gimana sih? Ingat, pakai teknik yang tadi. Dia di debit, artinya di jurnal penyesuaian beban sewa akan menjadi di kredit. Nah, nominalnya itu sebesar apa? Sebesar 1,1. Kenapa? Karena 1,2 dikurang 1,1 itu adalah 100.000. Sehingga nanti hasilnya itu sesuai. Oh, yang bulan Januari itu baru cuma 100.000. Seperti itu. Nah, terus temannya tuh apa dong? Nah, kan ini beban sewa. Berarti temannya itu adalah yang bukan beban sewanya, yaitu adalah sewa dibayar di muka di atasnya atau di sisi debit adalah 1,1. Begitu gampangnya. Oke? Nggak usah dipusingin.